Selamat datang di ruang belajar, tempat kita belajar banyak hal. Topik kita kali ini adalah tentang fungsi absolut pada Microsoft Excel. Fungsi absolut adalah fungsi yang membuat alamat sel selalu sama, meskipun dikopikan ke kolom atau dikopikan ke baris atau bahkan dikopikan antara sheet yang lain. Fungsi absolut dituliskan dengan menggunakan simbol $. Pada sel C4, ilustrasi untuk fungsi absolut adalah menambahkan dengan tanda dolar pada sel C4. Penulisan sel absolut dapat berpola 1. Tanda dolar mengapit alamat kolom. 2. Tanda dolar sebelum alamat kolom. Dan yang ketiga, tanda dolar sebelum simbol kode baris. Pada tipe yang pertama kita kenal sebagai fungsi absolut mutlak. Pada model yang kedua kita kenal sebagai fungsi absolut semikolom. Sedang model yang ketiga kita kenal sebagai fungsi semi absolut baris. Fungsi absolut mutlak adalah fungsi yang mengunci kolom dan baris. Apabila suatu sel dikopi atau disalin ke samping sel atau bawah sel, maka referensi atau alamat sel tidak akan berubah. Ciri absolut mutlak adalah terdapat 2 tanda dolar di bagian depan dan tengah. Jadi contohnya adalah penempatan dolar $4. Kita membacanya C4 di absolut mutlakan atau cukup C4 absolut. Tipe yang kedua, fungsi semi absolut adalah apabila simbol dolar berada pada posisi baris di depan angka atau nomor baris, maka sel ini disebut dengan absolut baris. Contohnya $1. Jadi yang dikunci adalah baris ke-1. Tanda dolar dapat diketik secara manual atau menggunakan tombol F4 pada keyboard dengan menekannya 2 kali. Lanjut yang tipe ketiga, fungsi semi absolut pada kolom. Apabila simbol dolar berada pada posisi kolom di depan huruf atau kode kolom, maka sel itu disebut dengan sel absolut kolom. Contohnya $A2. Jadi yang dikunci adalah kolom A. Tanda dolar dapat diketik secara manual atau menggunakan F4. Menekan tombol F4 sebanyak 3 kali. Lalu kita lihat contoh soal. Daftar upah lembur karyawan sebesar pada sel C3. Terus jam lemburnya 5 jam pada sel C4. Ini nanti misalnya untuk jumlah jam lembur, maka kita bisa menghitung 5 jam kali hari kerja masing-masing karyawan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Sehingga daftar upah lembur karyawan bisa kita hitung. Kita pertama kali ketik dan isi terlebih dahulu sel D7 untuk mencari jumlah jam lembur dengan rumus $C4 kali C7. Kemudian tekan enter. Langkah yang kedua, kita ketik $C4 secara otomatis dengan menekan F4 atau mengetik tanda dolar tersebut dengan manual. Yang ketiga, setelah rumus kita tulis dengan benar, maka rumus ini tinggal disalin pada sel-sel sampai dengan D12. Mari kita coba kerjakan latihan soal tadi.
Daftar upah lembur karyawan, upah lemburnya 12.000, jam lemburnya 5 jam. Untuk kolom jumlah jam lembur diperoleh dari jam lembur kali hari kerja. Berarti hari kerja itu sel C7 dikali jam lemburnya 5 jam, sel C4. Di sini maka kita akan ketik di sel D7 sama dengan jam lembur C4 dikali hari kerja C7, enter. Nah, kalau ini kita tarik ke bawah, nah, hasilnya malah ada tanda error. Kira-kira kenapa? Setelah kita cek, sel pertama yang benar C4 kali C7. Tetapi pada baris selanjutnya yang diperoleh adalah C5 kali C8. Jadi sel ini bersifat relatif karena belum dikunci sehingga berubah. Terus yang bawah kenapa error? Karena C6 dikali C9. Oleh sebab itu pengerjaan seperti ini tidak menghasilkan data yang tepat. Perlu kita kerjakan dengan metode fungsi absolut. Sama dengan jam lemburnya tadi, ini dikali atau petik bintang dikali hari kerja. C4 tidak boleh berpindah. Oleh sebab ini harus diabsolutkan. Kita ketik manual bisa, kita menggunakan F4 juga bisa. Tanda dolar ada di atas angka 4 pada keyboard. Kalau sudah demikian, kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya sudah benar. Kita tengahkan, sudah. Terus sekarang kita coba mengerjakan jumlah upah lembur. Kolom jumlah upah lembur diperoleh dari jumlah jam lembur kali upah lembur. Maka ini diperoleh dengan sama dengan jumlah jam lembur dikali upah lembur 12.000. Terus yang diabsolutkan yang mana coba? Yang diabsolutkan, ya benar, yang diabsolutkan adalah C3. Kita menggunakan F4. Sudah. Jadi kalau menggunakan F4, tanda dolar langsung muncul berurutan. Nah, ini sudah. Nah, bisa ditarik atau diklik 2 kali pada pojok. Jadi saya ulangi. Ini dikerjakan sampai dengan muncul tanda hitam plus ini ya. Ini kita klik kiri 2 kali. Langsung mengcopy ke bawah. Semoga kalian bisa memahami ini dengan baik. Lalu kalau upah lembur ini belum memiliki tanda rupiah, maka kita bisa memberikan tanda rupiah itu dengan merubah format sel. Jadi format sel letaknya di atas ini atau letaknya ada di klik kanan. Nah, di sini. Di deretan ini cari yang format sel. Terus kalau yang kita melalui yang di sini kita rubah menjadi accounting. Berbeda antara currency dengan accounting. Coba nanti dipelajari sendiri apa bedanya format currency dengan format accounting. Langsung di depan 12.000 muncul tanda rupiah.
pada soal yang kedua ini kita menggunakan fungsi semi absolut. Untuk pengerjaannya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah pertama, ketik dan isi terlebih dahulu sel A5 jumlah barang, lalu tekan F4 3 kali, ketik bintang, ketik B4, tekan F4 2 kali dengan rumus sama. Mari kita kerjakan latihan kedua. Kita tahu pada daftar harga sembako, tabelnya, yang harus kita absolutkan adalah jumlah barang pada kolom A dan baris keempat pada baris. Jadi, yang harus absolut pertama adalah baris keempat dan kolom A itu sendiri. Untuk rumus kita ketikkan kolom A abilia A1, A5 itu ya, diabsolutkan berarti kita tekan, kita absolutkan apa ini? Absolut kolom. Kita ketik F4 2 kali, 3 kali maaf, terus dikalikan dengan baris B4, kita klik F4 2 kali, kita tekan enter. Selesai sudah, kita cek apakah hasilnya sudah benar. Betul. Kita tarik ke bawah, set, betul, kita tarik lagi ke kanan, set, betul, sudah. Kalau begitu, applause untuk kita semua. Mudah bukan? Jadi begitu caranya untuk pengerjaan soal kedua. Baca. Gampang kan? Ini adalah latihan terakhir dari fungsi absolut. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Dan terima kasih. Semoga kalian sehat dan bahagia. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.